Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Radiasi Praktikum, yang kami hormati juga seluruh audiens yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian akhir praktikum kami, yaitu modul I8. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mutiara Rahmaniadi. Selanjutnya, rekan saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulfa Dwi Salsabila. Kemudian rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya RB Anjar Gulkar Maesa Arjuna Asmara. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan praktikum modul I8 yang berjudul menentukan energi radiasi gamma dengan MCA. Adapun tujuan dari praktikum modul kami yaitu untuk menentukan energi radiasi sumber radioaktif dengan MCA. Kemudian saya akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan saat melakukan praktikum modul I8, yaitu terdiri dari satu, PC atau laptop, yang kedua software Red Lab, dan komponen-komponen lainnya yaitu sumber radioaktif CO60, sumber CS137, sumber Na22, sumber Ba133, sumber mixed source, amplifier, free amplifier, high voltage, MCA, dan detektor NaLTI 2 kali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya sedikit pembahasan yang berkaitan dengan praktikum kali ini. Kepada Zulfa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari modul I8. Jadi yang pertama yaitu dalam menentukan energi radiasi gamma dengan MCA atau multi-channel analyzer, melibatkan konsep spektroskopi gamma. Nah, MCA ini digunakan untuk merekam dan menganalisis pola distribusi energi foton gamma yang dihasilkan oleh sumber radiasi. Hal ini melibatkan pengukuran energi radiasi gamma dengan mengidentifikasi jumlah deteksi pada setiap tingkat energi. Proses ini memanfaatkan kepekaan detektor terhadap radiasi gamma dan MCA digunakan untuk mengonversi sinyal listrik menjadi distribusi energi. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memperoleh spektrum energi radiasi yang bersatuan kiloelektronvolt atau megaelektronvolt. Perlu dilakukan kalibrasi energi terlebih dahulu. Dalam pencatatan sejumlah besar deteksi gamma terlibat pada berbagai saluran energi. Setiap saluran merepresentasikan rentang energi tertentu. Untuk mengonversi saluran-saluran ini menjadi nilai energi, kalibrasi dilakukan dengan menggunakan sumber referensi dengan energi gamma yang diketahui. Dan yang terakhir, untuk bisa menampilkan spektrum energi radiasi nuklir, diperlukan suatu detektor yang tidak hanya mampu mencacah intensitas radiasi yang masuk, seperti detektor Geiger-Müller, tapi juga harus bisa memberikan stimulan yang linier dengan energi radiasi yang masuk, misalnya detektor sintilasi NaLTI. Buka aplikasi Red Lab terlebih dahulu, lalu masukkan username dan passwordnya, demo, lalu klik administration, lalu create eksperimen. Pilih gamma eksperimen, pilih sumber radioaktifnya, yaitu Ba133, CO60, CS137, mixed source, dan Na22. Lalu pilih detektor yang akan kita gunakan, yaitu detektor NaLTI 2x2. Kemudian komponen yang digunakan yaitu amplifier, preamplifier, heavy supplier, dan MCA. Isi eksperimen name dengan nama eksperimen MCA. Isi eksperimen synthesis text yaitu menentukan energi radiasi gamma dengan MCA. Cek ulang semua komponen, kemudian klik finish. Pilih menu file, lalu select eksperimen. Pilih eksperimen MCA, pilih atau masukkan semua komponen, pilih menu cables, lalu pasangkan sesuai contohnya nilai heavy mulai 0,8, 0,90 dan 0,93 kV untuk CO60. Atur nilai fan gain menjadi 100 dan coarse gain menjadi 10. Pilih sumber radioaktif CO60 sebagai kalibrator, atur jarak sumber dengan detektor yaitu 5 cm. Klik tombol on pada high voltage, klik menu run lalu play, lalu klik play pada MCA. Tunggu hingga durasi mencapai 100 second, kemudian klik stop pada MCA, klik get data pada MCA, klik save data dan simpan data pada file explorer. Ulangi langkah dengan nilai heavy yang berbeda dan sumber yang beda.
Masuk ke File Explorer, lalu masuk ke folder tempat kita menyimpan data yang sudah kita dapatkan tadi. Langkah pertama, buka file data tersebut melalui aplikasi Word, lalu blok semua data, kemudian pindahkan ke aplikasi Excel. Kemudian, pisahkan data dengan cara klik tombol Alt plus A plus E secara bersamaan. Kemudian klik Next, kosongi kolom tab dan jangan lupa tandai kolom space. Setelah itu, klik Finish. Selanjutnya, blok semua data puncak energi, kemudian klik menu Insert dan pilih chart design yang diinginkan. Lalu, untuk menentukan kedua puncak energi pada grafik, klik puncak tertinggi pada grafik, lalu pilih data labels, maka akan terlihat nilai dari puncak energi. Selanjutnya, untuk mencari kanal puncak energi, klik tombol CTRL plus F, lalu isi kolom pencarian dengan nilai dari kedua nilai puncak energi. Untuk mencari EPHM, kita harus menentukan nilai dari kedua sisi puncak energi tertinggi. Jika sudah ditemukan nilai dari kedua sisi, maka selanjutnya kita harus menentukan kanal puncak energi dari kedua sisi puncak energi tersebut. Kemudian, nilai dari kedua sisi puncak energi dikurangi, maka ditemukanlah nilai EPHM. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai resolusi, yaitu dengan cara nilai EPHM dibagi dengan nilai kanal bawah dikurangi dengan nilai kanal atas, kemudian dipersenkan. Ulangi langkah yang sama pada data CU60 dengan tegangan 0,90 dan 0,93. Dari proses dan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa sumber CU60 dengan tegangan 0,86 menghasilkan resolusi terendah. Maka dari itu, untuk pengambilan data pada keempat sumber yang lain digunakan tegangan sebesar 0,86 kilo elektron volt. Ganti sumber radioaktif dengan sumber yang lain, antara lain yaitu sumber CS137, Na22, Ba133, dan mix plus. Kemudian atur tegangan dengan nilai 0,86. Untuk fan gain-nya tetap 100 dan coarse gain-nya juga tetap bernilai 10. Lakukan langkah yang sama seperti pengambilan data pada sumber CO60. Lakukan langkah yang sama seperti pengolahan data pada sumber CO60. Hanya saja untuk 4 sumber ini kita tidak perlu mencari nilai EPHM dan resolusinya. Langkah pertama, buka file data tersebut melalui aplikasi Word, lalu blok semua data, kemudian pindahkan ke aplikasi Excel. Kemudian, pisahkan data dengan cara klik tombol Alt plus A plus I secara bersamaan, kemudian klik Next, kosongi kolom tab dan jangan lupa tandai kolom space. Setelah itu, klik Finish. Selanjutnya, blok semua data puncak energi, kemudian klik menu Insert dan pilih chart design yang diinginkan. Lalu, untuk menentukan kedua puncak energi pada grafik, klik puncak tertinggi pada grafik, lalu pilih data labels, maka akan terlihat nilai dari puncak energi. Selanjutnya, untuk mencari kanal puncak energi, klik tombol CTRL plus F, lalu isi kolom pencarian dengan nilai dari kedua nilai puncak energi. Lakukan hal yang sama pada 3 sumber lainnya. Baiklah, tadi sudah kita saksikan langkah kerja dari praktikum modul I8. Berikutlah grafik data yang dihasilkan pada saat pengolahan data. Di sini bikin 60 dengan tegangan 0,86 dan juga tegangan 0,90. Selanjutnya ada grafik 60 dengan tegangan 0,3. Kemudian ini ada grafik di sumber lain dengan 0,86. Bisa sumber B133, B137, Kemudian analisis dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Zulfa, dipersilahkan. Baik, berikut merupakan analisis dan pembahasan yang kami dapatkan setelah melakukan praktikum modul I8. Jadi, dalam menentukan radiasi gamma dengan MCA, itu menggunakan resolusi terendah untuk mengambil data dari sumber lain. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat, karena resolusi yang lebih rendah memungkinkan detektor untuk membedakan antara pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh sinar gamma dengan energi yang berbeda. Dan juga resolusi terendah
memungkinkan detektor untuk menangkap pulsa-pulsa dengan energi yang berbeda dengan lebih baik. Selanjutnya, pada pengukuran resolusi radiasi gamma dengan MCA, diperlukan dua puncak untuk menghitung resolusi, karena resolusi dihitung sebagai perbandingan jarak antara dua puncak terdekat dengan lebar puncak. Dengan demikian, penggunaan dua puncak dalam perhitungan resolusi pada penentuan radiasi gamma dengan MCA memungkinkan perhitungan resolusi yang lebih akurat melalui perhitungan jarak antara dua puncak terdekat dengan lebar puncak. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Rekan Itu Anjar kepada Anjar dipersilakan. Jadi untuk praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan radiasi gamma dengan MCA itu menggunakan resolusi terendah untuk mengambil data dari sumber lain. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat karena resolusi yang lebih rendah memungkinkan detektor untuk membedakan antara pulsa-pulsa yang dihasilkan oleh sinar gamma dengan energi yang berbeda. Dan menurut DJ Parsons tahun 2012, CO60 dan CS137 adalah sumber radiasi gamma yang paling banyak digunakan. CO60 menghasilkan sinar gamma dengan energi 1173 dan 1332 elektron volt. Pada prinsipnya, sinar X juga dapat digunakan untuk sterilisasi. Misalnya, elektron berenergi tinggi yang dihasilkan oleh akselerator dapat digunakan untuk menghasilkan foton berenergi tinggi. Misalnya, sinar X yang dihasilkan dengan membombardir target tungsten. Penggunaan sumber elektron berenergi tinggi untuk menghasilkan sinar X berenergi tinggi juga dibatasi oleh potensi menghasilkan radioaktivitas juga produk yang diradiasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada video ujian akhir praktikum kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika radiasi dan juga para audiens yang sudah menyaksikan video kami hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.